Been about 2, 3 times to make sure all the cancer's gone. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Hai, Bu. Kurang semangat. Halo. Hai, Bu. Selamat siang. Selamat siang, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, baik, Bu. Alhamdulillah, semoga kita senantiasa diberikan kesehatan ya. Amin. Hari ini hari pertama kita bertemu setelah sekian lama kita menunda kegiatan hari ini. Sekali lagi Ibu ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang telah rela meluangkan waktunya pada kegiatan hari ini. Dan Ibu ucapkan selamat datang di kegiatan bimbingan kelompok hari ini. Sebelumnya Ibu ingin bertanya, Ibu pernah melakukan kegiatan atau memberikan kegiatan bimbingan kelompok atau konseling kelompok kepada kalian gak sih? Belum pernah ya, berarti ini pertama kalinya ya? Iya. Kalau begitu, sebelum kita masuk kepada tahapan kegiatan selanjutnya, alangkah baiknya kita memulai kegiatan hari ini dengan berdoa agar kegiatan kita dapat lancar sampai akhir. Ada yang ingin memimpin? Saya, Bu. Silahkan. Baik, teman-teman, sebelum kita mulai kegiatan bimbingan dan kelompok hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Terima kasih. Sama, Ibu. Tadi kata kalian, Ibu belum pernah memberikan kegiatan bimbingan kelompok ya. Kalau begitu, Ibu akan menjelaskan sedikit tujuan kita berkumpul pada siang hari ini. Jadi, tujuan kita berkumpul pada siang hari ini yaitu untuk melakukan salah satu layanan yang ada di bimbingan konseling, yaitu layanan bimbingan kelompok. Nah, bimbingan ini tujuannya itu untuk memberikan informasi kepada adik-adik semua dalam dinamika kelompok. Tapi kalian ada yang mengetahui nggak sih perbedaan dari bimbingan dan konseling itu apa? Enggak, Ibu. Gak ada yang tahu. Jadi perbedaan dari bimbingan dan konseling ini, kalau bimbingan lebih kepada memberikan informasi, tapi bisa ada masalahnya, bisa nggak ada masalahnya. Dan kalau misalnya konseling itu lebih kepada pemberian bantuan yang untuk membantu anggota atau individu atau klien yang sedang mengalami masalah. Berarti kalau misalnya dilakukan secara kelompok, berarti harus dilakukan secara kelompok dengan dinamika kelompok itu sendiri. Paham sampai sini? Paham, Bu. Nah, pada hari ini kita akan melakukan kegiatan bimbingan kelompok. Yang berarti kita akan berarti kita akan memberikan informasi atau menyelesaikan masalah dengan dinamika kelompok. Nah, masalah yang dibahas itu bisa terkait dengan masalah bidang sosial, terus bidang karir, bidang bimbingan belajar, dan bidang agama atau keluarga. Lalu untuk kegiatan bimbingan kelompok hari ini, kita akan menggunakan salah satu teknik yang ada di kegiatan bimbingan dan konseling kelompok. Sebenarnya tekniknya itu banyak sekali. Akan tetapi yang kita gunakan pada siang hari ini yaitu teknik role playing atau bermain peran. Ada yang sudah pernah mendengarnya? Pernah. Bisa dijelaskan sedikit? Kita bakal mainin peran dari sebuah drama gitu. Oke, pintar, terima kasih. Nah, di bimbingan kelompok ini, teknik role playing atau teknik bermain peran ada dua. Ada sosiodrama dan ada psikodrama. Ada yang bisa membedakan nggak apa itu sosio dan apa itu psiko? Ibu bertanya tentang sosio dan psikonya dulu deh. Ada yang bisa membedakan? Saya, Oke, silakan. Teman-temannya nggak ada yang jawab. kalau sosial itu lebih ke permasalahan-permasalahan sosial yang ada dan umum terjadi. Kalau misalnya fisiko itu lebih ke permasalahan yang mengandung keadaan psikologi seseorang, jadi lebih ke penyelesaian masalah seseorang. Oke, kita beri tepuk tangan. Betul apa yang dijelaskan oleh siapa namanya? Ningsi. Jadi kalau psiko itu lebih kepada permasalahan psikologis atau permasalahan yang dialami oleh individu. Karena psikodrama berarti kita akan memainkan drama atau bermain peran dalam kegiatan hari ini. Nah, terus tujuan kita melakukan bimbingan kelompok dengan teknik psikodrama ini apa sih? Jadi tujuannya itu untuk meningkatkan keterampilan adik-adik dalam bersosialisasi
dan berkomunikasi, serta meningkatkan kemampuan adik-adik dalam memutuskan keputusan atau memutuskan pendapat secara spontan dalam dinamika kelompok. Selain itu, kegiatan hari ini yaitu untuk melatih kepercayaan diri adik-adik, terus meningkatkan rasa bertanggung jawab, serta meningkatkan kemampuan public speaking atau kemampuan adik-adik berbicara di depan publik atau di depan teman-teman. Sampai sini ada yang ditanyakan? Tidak, Bu. Sudah menjelaskan pengertian, tujuan. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan tata cara dan asas-asas yang ada di bimbingan kelompok. Kalau misalnya tata caranya yaitu dalam sebuah kelompok pasti ada namanya pemimpin kelompok, bukan? Nah, pemimpin kelompok pada hari ini yaitu Ibu. Jadi kalau misalnya di bimbingan atau konseling kelompok, pemimpin kelompok itu guru BK atau enggak konselor atau teman-teman yang atau salah satu anggota yang bersedia menjadi pemimpin kelompok. Nah, kalian semua yang ada di sini tugasnya itu sebagai anggota kelompok. Karena kita akan melakukan psikodrama yang berarti akan ada permainan peran, nanti ada beberapa anggota kelompok yang akan memainkan peran dan anggota kelompok yang tidak memainkan peran akan bertugas sebagai observer. Nah, tugasnya observernya itu mengamati jalannya permainan peran. Nanti di akhir, Ibu akan melakukan refleksi terkait apa yang observer dapatkan dari permainan peran yang telah dilakukan. Selain itu, Ibu juga akan bertanya kepada para pemain peran yang tentang apa yang mereka rasakan atau apa yang mereka pikirkan saat bermain peran. Oleh karena itu, baik observer maupun pemain peran harus dapat menjalankan tugasnya sebaik mungkin. Kalau anggota yang bermain peran berarti harus bisa mengekspresikan perannya atau menyampaikan apa yang ingin disampaikan dengan benar dan tepat. Sedangkan kalau observer harus benar-benar bisa memahami. Oleh karena itu keduanya tidak boleh ada yang saling tidak boleh ada ketidakjelasan. Jadi benar-benar harus jelas satu sama lain biar keduanya saling menangkap apa yang maksud dari topik yang akan kita bahas ini. Nah, kalau misalnya di bimbingan konseling itu topik bahasanya itu bisa dari Ibu, bisa juga dari kalian. Nah, kalau pada kegiatan hari ini topik bahasanya itu dari Ibu. Ibu jadi sudah menyiapkan topik yang akan kita bahas. Lalu Ibu akan menjelaskan asas-asas yang ada di bimbingan kelompok ini. Sebenarnya asas-asas di dalam bimbingan konseling itu banyak, tapi kalau misalnya di bimbingan kelompok, khususnya di bimbingan kelompok, ada 5 asas. Yang pertama, asas kesukarelaan. Asas kesukarelaan ini sudah kita lakukan, yaitu dengan teman-teman semua hadir secara sukarela mengikuti kegiatan pada hari ini. Sekali lagi, Ibu ucapkan terima kasih ya. Lalu yang kedua, ada asas kegiatan. Asas kegiatan ini yaitu Ibu harap kalian dapat berpartisipasi aktif dalam kegiatan hari ini sampai akhir. Jadi tidak ada anggota kelompok yang pasif atau diam saja. Yang ketiga, asas keterbukaan. Yang dimana pada asas ini diharapkan setiap anggota kelompok dapat bersikap terbuka atau dapat mengemukakan pendapatnya secara terbuka. Jadi anggota kelompok bebas berpendapat, bebas bertanya, bebas menyampaikan masukan dan saran. Sampai sini ada yang ditanyakan? Kalau tidak, Ibu akan lanjut kepada asas kenormatifan. Jadi, anggota kelompok diperbolehkan bebas mengemukakan pendapat, akan tetapi harus memperhatikan kenormatifannya. Maksudnya yaitu ketika ingin mengemukakan pendapat, tidak boleh menyinggung suku, agama, dan ras, maupun hal-hal yang kurang mengenakan. Selain itu, ketika ingin mengemukakan pendapat, sebaiknya anggota kelompok mengangkat tangan terlebih dahulu. Dan setelah itu tidak memotong atau menghentikan anggota kelompok yang sedang mengemukakan pendapatnya. Jadi kalau ingin mengemukakan pendapatnya, sebaiknya angkat tangan dulu atau memastikan tidak ada anggota kelompok yang sedang berbicara. Nah, selain itu pemain yang bermain peran tidak boleh mengatakan hal-hal yang kurang mengenakan atau menyinggung masalah sara. Sampai sini paham? Okay. Nah, yang asas terakhir yaitu asas kerahasiaan. Karena bimbingan dan konseling ini berkaitan dengan masalah-masalah yang dimana memungkinkan adanya privasi atau hal-hal yang perlu dijaga. Oleh karena itu, asas kerahasiaan ini menjadi salah satu hal yang harus diperhatikan oleh adik-adik sekalian. Jadi agar
tidak ada ya. Jadi agar tidak terjadinya kebocoran, oleh karena itu asas kerahasiaan ini benar-benar sangat diperlukan. Apabila nanti pada saat bimbingan kelompok ditemukan hal-hal yang bersifat rahasia atau yang hal-hal yang tidak ingin diketahui pihak luar, oleh karena itu ibu harap adik-adik semua dapat menjaga rahasia tersebut. Jadi ibu harap tidak dibocorkanlah ke pihak lain. Sampai sini paham? Oke. Kalau begitu, ibu harap kita semua dapat menjalankan kelima asas yang ada di bimbingan kelompok ya. Nah, tadi ibu sudah menjelaskan tata cara dan asas. Ibu ingin tanya nih, ada yang masih ingat nama ibu gak? Masih Bu. Masih. Kalau begitu, ibu perlu perkenalan lagi nih gak nih kira-kira? Perlu Bu, boleh Bu. Perkenalkan, nama ibu Quratul Ain. Ibu merupakan guru bimbingan konseling di kelas 12, maaf ya, di kelas 12. Nah, ibu sudah memperkenalkan diri. Kalau begitu, ibu ingin mengetahui nama kalian semua. Jadi kalian sebutkan nama panjang, nama panggilan, kelas, karena kelas di sini beda-beda kan, ya kan? Nah, jadi sebutkan kelas dan sebutin barang yang selalu dibawa atau barang yang kalian sukai lah gitu. Dan jelasin alasannya ya. Mau mulai dari sini atau dari sini dulu? Mulai dari saya Bu. Oke, silahkan. Nama panjang saya Keisha Candini, nama panggilan saya Keisha. Terus Kelas? saya kelas 12. Dari kelas 12 IPS IPA? Iya. IPS berapa? IPS 1. Oke. Barang yang sering saya bawa itu kemana-mana HP Bu. Alasannya? Alasannya karena saya berkomunikasi dengan orang tua langsung di sana. Saya sering ditanyain kapan pulang. Gitu. Oke, lanjut. Nama saya Tiara Skartajai Nimpias, bisa dipanggil Tiara. Saya dari kelas 12 IPA, IPA 6. Terus barang yang sering saya bawa juga HP karena buat komunikasi, dan di situ juga bisa sekalian nyimpen uang, jadi nggak usah Oh iya benar. bawa Cashless dompet ya? juga, iya, jadi gitu Bu. Oke, lanjut. Ya, nama saya Mega Sylvia Agustin, dipanggilnya Mega, dari IPS 2. Oh, IPS semua ya? Ya. IPA dari IPA. Oh, IPA 6 ya? Iya. Oke. Barang yang sering dibawa dan disukai? Apa ya? Cermin mungkin Bu. Kenapa? Biar percaya diri. Lama tunjuk dialog. Ya, silakan. Ya, perkenalkan, nama saya Henita Irna Pujayanti, biasa dipanggil Heni. Saya dari kelas IPS 5. Barang yang biasa saya bawa itu handphone, ya kurang lebih alasannya sama kayak Keisha sama Tiara, sama bawa lip tint sih, biar nggak pucat. Oh, gitu. Pacet terus. Oke, berarti nanti besok ibu sidak ya kamu ya. Oke, lanjut. Perkenalkan, nama saya Purbaningsi, biasa dipanggil Ningsi, dari kelas 12 Bahasa 1. Barang yang biasa saya bawa itu kalau nggak handphone, ATM, karena itu yang paling sering saya punya. Cashless ya, anak cashless. Lanjut. Kenalkan, nama saya Hofika Wahim Maharani, saya biasa dipanggil Ayu atau Hofifa. Saya kelas IPS 2. Kelas 12 ya? Iya, 12 IPS 2. Alasan kita. Barang yang saya sering bawa itu sama ya, hampir semuanya pasti bawa handphone semua. Oke, karena di sini pada bawa handphone, jadi ibu himbau jangan dimainkan saat ulangan, oke? Iya, betul. Ingat kalian di sini ada apa yang kesita pas ulangan nanti nih, apalagi Senin kita udah ulangan, oke? Jadi ibu minta jangan bawa handphone. Baik Bu. Tadi sudah memperkenalkan diri masing-masing, kita masuk ke permainan rakai nama ya. Ada yang pernah mencoba permainan rakai nama? Kayak gimana? Coba jelaskan nih sih. Saya terus. Tahu terus. Tahu dia kan isi paling aktif nih. Nah, Itu mainan kayak nama. Jadi pemeran 1 nyebutin nama dia sendiri, terus pemeran 2 nyebutin nama pemeran pertama sama pemeran 2, pemeran 3 nyebutin nama pemeran pertama, kedua sama ketiga gitu. Paham? Paham Bu. Ibu kita contoh dulu kali ya. Oke. Dari ibu dulu ya. Ya. Ibu Aini. Keisha, Ibu Ani Keisha. Iya. Jadi menyebutkan nama pemain sebelumnya. Jadi ketika giliran kita nyebut nama pemain sebelumnya dulu, baru nyebut nama kita. Paham? Paham. Jadi mau dari sini apa dari sini dulu? Gantian deh Bu. Ibu Aini. Ibu ini Ayu. Ibu Aini, Ayu, Ningsi. Bu Aini, Ayu, Ningsi, Heni.
Ibu Aini, Ayu, Ningsih, Heni, Mega. Ibu Aini, Ayu, Ningsih, Heni, Mega, Tiara. Ibu Aini, Ayu, Ningsih, Heni, Mega, Tiara, Keisha. Ibu Aini, Ayu, Ningsih, Heni, Mega, Tiara, Keisha. Tadi adik-adik masih ingat gak kita akan melakukan teknik apa pada hari ini? Oke, jadi teknik yang akan kita lakukan pada hari ini adalah teknik psikodrama dan topiknya yang masih berkaitan dengan masalah yang umumnya sedang dialami oleh kita. Nah, Ibu ingin tanya, bagaimana perasaan kalian? Apakah kalian sudah siap untuk masuk kepada tahapan selanjutnya? Enggak, Bu. Ngantuk ya, capek ya. Emang tadi di sekolahnya nggak belajar apa pas sebelum Ibu? Sejarah, habis belajar matematika. Oh ya, wajib Bu. Kalau Nisi kan bahasa sendiri. Habis ada literatur, Bu, tadi siang. Oh ya Allah. Kalau Heni, Dia nggak belajar. belum dicabut. Oke, kalau gitu kita main permainan ya. Ice breaking dulu biar kalian lebih semangat. Ayo main game apa Bu? Jadi permainannya ini siapa cepat dia dapat. Waduh. Ini ada dompet. Dompetnya Ibu taruh tengah, jadi agak kebentuk lingkar. Kasih Ningsih. Jadi paham, dengerin Ibu. Kalau misalnya ada yang menyentuh bukan selain apa yang Ibu suruh, berarti dia kalah ya, gugur. Misalnya pokoknya Ibu bisa aja nyuruh kalian nyentuh dompet, nyentuh lutut gitu ya. Jadi kalian Harus nyentuh. Iya, kalau misalnya kalian salah Sentuh. berarti kalian kalah. Oke Ibu. Siapa yang cepat dia dapat. Sentuh kaki, sentuh mata, sentuh dompet. Biar sekali ya. Oke. Main lagi nggak? Sekali lagi kali ya. Boleh. Pundak, kaki, pundak, kaki, lutut, siku, dompet. Oke. Masih mau main lagi gak? Masih, Bu. Oke, oke gitu. Ibu punya permainan namanya. Ya, itu kamu belajar. Oh iya. Emang kamu kesini siapa gurunya? Matematika, Bu. Oh, Oke, permainan kedua namanya cing ciripit. Jadi pahami cluenya. Kalau misalnya Ibu nyebut angka 1, tangan kanan kalian menghadap ke atas. Kalau misalnya Ibu bilang angka 2, tangan kiri kalian di atas tangan kanan teman kalian. Nah, gini. Hai, Ibu bilang, oh iya. Iya bener, tangan kiri di atas tangan kanan. Nah, yang ini gini. Bu, laporan gimana sama nggak bener? Oke. Berarti Mega sama Heni agak merapat kali ya. Oh ya, musuhan. Nggak apa-apa lagi main game. Ya oke. Bener kan? Iya. Gini. Kalau Ibu bilang 3 berarti jepit ya. Yang tangan kirinya ngangkat biar gak kejepit. Oke? Setiap Tangan kiri Ibu yang diangkat, tangan kiri diangkat, tangan kanannya ngejepit. Oh iya, tadi Bagus ya, tapi namanya apa? Ibu maaf, itu setiap angka 3 tuh Iya. Ibu sebut 3 gitu. Pokoknya kalau 3 tuh ngejepit. Kalau 6 Angkat. 6 enggak? Ibu enggak kan? Enggak nyebut kali sampai 2 3 doang kan. Udah 3. Iya, Kak. Maaf ya. Iya, Satu, apa enggak? 2, 3. Oh, oke. Oke, paham? Paham. Ya. 1 2 Iya. 3. Masya Allah, Mega. Oke, ini agak kerapat ke Tiara. Tangannya taruh di
dua. Kurang tegas. Itu udah nyentuh. Iya, udah nyentuh. Udah nyentuh. Mohon maaf. Oke. Dari sananya. Tiga. Semakin sulit. Ibu yang terjepit gimana ya? Satu, dua, tiga. Sekali lagi ya. Oke. Satu. Belum Tiara. Ibunya berdua. Ibu, saya Satu, dua. Tiga. Bisa dia. Sayu ya. Sayu ya. Berarti Ayu dihukum sendiri ya. Yang menang ya. yang kalah duluan diumumkan. Tadi yang kalah dua siapa? Mega sama Masya. Jadi kalau ada yang kalah berarti harus unjuk kebolehan ya. Semuanya berarti kecuali Ayu. Iya, unjuk kebolehan. Oh iya, katanya dia mau nari Bu. Mau jadi komen Bu. Oke. Mega sama Keisha duluan. Mega sama Keisha mau ngapain? Makan dance. Iya Bu, kita mau ngapain next Bu? Mau break dance. Nyanyi dia Meg. Nyanyi. Yuk, Bosan ah, Ibu dengerin. Enggak apa-apa Bu. Unjuk kebolehan kan? Oh iya, Suaranya oke. cakep. Oke. Aduh. Nyanyi Yoga. Nyanyi kita Meg. Balonku. Bisa Dewi. Kelamaan. Ya dia mau belajar bahasa. Sengaja ini. Ntar Ibu diomelin sama guru kalian nih. Ayo kita coba going. Apa ya? Naik ke puncak gunung aja. Naik ke gunung. Udah lumping kok. Mana ya? Bagus sayonara. Pulang dong. Oh, gundur pacul aja. Iya, boleh. Apa, Mega? Lagu daerah. Tau nggak? Pal. Oke. Ayo, satu, dua, tiga. Gundur pacul. Mega diulang ya nyanyinya ya. Ya. Tadi belum bener. Ayo mulai. Oke, bareng-bareng yuk. Ayo. 1, 2, 3. Balonku ada 5. Lupa-lupa warna. Hijau kuning kelabu. Merah dan balon. Melepas Ini Misi sama Tiara nyanyi lagu Potong Bebek Raksa, tapi huruf vokalnya jadi huruf I ya. Waduh. Iya, boleh, boleh. Bareng-bareng kan kalian. Lagi 1, 2, 3.
Enggak. Bagaimana suasana hati kalian sekarang? Udah Bu. Sudah lebih fokus. Sudah, Bu. Ingat hari ini kita akan melakukan teknik apa? Fokus berarti ya. Nah sekarang Ibu ingin bertanya kepada kalian, coba kalian sebutkan contoh topik bahasan yang sesuai dengan teknik kita yaitu psikodrama. Ada yang ingin menjawab? Ya Bu. Apa contohnya? Mungkin tentang kepercayaan diri kali ya, Bu. Oke, lagi yang lain. Mega. Kejujuran. Oke, masalah kejujuran. Ya. Percintaan. Ayu. Mungkin bukan. Apa ya, Bu? Ya, tentang orang tua, Bu. Orang tua. Masalah keluarga. Kalau Ningsi? Kenakalan remaja, Bu. Kalau kenakalan remaja lebih kepada sosial. Tapi dia masuk Ke sosial. Gitu, Bu. Kenapa Bu? Karena kalau misalnya kalau kenakalan remaja itu akibat dari apa yang dilakukan oleh individu kan. Nah, mungkin sebabnya bisa jadi psiko, tapi akibatnya itu kenakalan remajanya itu masuknya ke sosionya gitu. Kayak misalnya Keisha tadi masalah percintaan, misalnya putus cinta. Nah, putus cinta itu masalah psikologis. Nah, kalau misalnya putus cintanya itu dia larinya ke narkoba, ke kenakalan remaja, ke tawuran, itu baru masuknya ke permasalahan sosial. Paham sampai sini anak-anak? Paham, Ibu. Paham. Kalau begitu, topik bahasan yang akan kita jadikan tema untuk permainan peran kita yaitu seperti yang tadi Tiara telah jawab, yaitu kepercayaan diri. Tapi kepercayaan dirinya ini lebih kepada permasalahan fisik. Kan anak-anak seumuran kalian pasti sudah merasa tidak percaya diri dengan dirinya sendiri, kayak merasa insecure ya, kayak serba salah lah, kayak padahal menurut orang-orang udah cantik, tapi menurut kita masih kurang pede. Nah, Ibu ingin mengambil topik masalah itu. Terus alasan Ibu mengambil masalah kepercayaan diri itu karena kepercayaan diri itu merupakan kunci dari keberhasilan kita menjalani hidup. Orang yang percaya diri, orang yang memiliki percaya diri yang tinggi akan lebih bersyukur dalam menjalani hidupnya dan tujuan hidupnya akan cepat tercapainya. Sedangkan orang yang insecure atau orang yang pesimis atau orang yang stuck di tempat karena merasa dirinya tidak percaya dengan dirinya akan mengalami hambatan-hambatan dalam menjalani hidupnya. Jadi orang-orang udah nyampai A, misalnya dia masih belum nyampe A gitu. Orang teman-temannya nih udah misalnya udah ke Roma, dia masih di Jakarta aja kayak gitu. Bagaimana Mega, bisa dipahami? Paham. Nah, apakah kalian sepakat dengan topik masalah kita? Sepakat, Bu. Kebetulan Ibu sudah menyiapkan topik masalah, konsep cerita untuk permainan peran kita. Karena kita kan bimbingan. Kan topiknya boleh dari Ibu, boleh dari kalian. Agar mempersingkat waktu, topiknya dari Ibu ya, apa konsep ceritanya. Jadi, konsep ceritanya ini misalnya kita ada berapa sih? Berenam ya? Sama Ibu bertujuh. Nah, jadi nanti ada dua orang yang sahabatan. Misalnya namanya anaknya siapa ya? Alin sama Bening kali ya namanya, sahabatan. Mereka ceritanya mau ketemu temennya, mau reuni SMA gitu loh, mau ketemu teman SMA-nya. Si Alin sama Bening ini ketemu di kafe gitu. Nah, mereka lagi ngobrol-ngobrol gitu. Gimana sih kalau kita baru ketemu teman lama gitu kan, banyak ngobrol sambil nunggu temannya satu lagi namanya Diva lah. Nah, terusnya ada Diva datang nih. Wah, Diva ternyata orangnya cantik kayak Alin sama Bening nih, kayak kaget. Wah, dia glow up gitu loh, kayak cantik banget gitu. Nah, terus ya ngobrol-ngobrol lah, namanya juga orang yang kadang suka nggak bisa memfilter omongannya. Si Diva ini kayak kaget dong ngeliat wajah Alin kok jerawatan, padahal pas SMA-nya tuh mukanya bersih gitu. Nah, namanya si Diva nggak bisa memfilter omongannya, jadi dia kayak mengatakan hal-hal yang kurang sepatutnya mengenai wajah Diva, mengenai wajah Alin. Jadi Alin karena nggak merusak suasana ya, dia pikir itu bercandaan doang gitu loh. Jadi ya udahlah, terima-terima aja, padahal tuh menurut apa ya, dia kayak sakit gitu kok bawa-bawa jerawatnya, padahal masih banyak topik yang bisa diomongin gitu. Nah, terus
karena dia jadi kayak mendadak gak percaya diri karena kan dia pulang dari tempat kafe, dia pulang ngaco, ya bener wajahnya jerawatan makin banyak. Terus dia nggak pede kan jadinya, pas besokannya dia ke kampus dia pakai masker tuh, memutuskan untuk pakai masker karena apa ya, gak pede. Gimana sih, kita udah dibilang kayak gitu jadi kayak kerasa ya gue jelek gak secakep yang dulu gitu. Terus di kampus ada temen deket lah, teman akrabnya di kelas gitu, kayak dikira tuh si Alin gak pernah pakai masker kan, tiba-tiba pakai masker, dikira sakit dong si Alin ini. Nah terusnya kayak temennya ini namanya Alana aja ya biar gampang, Alana berinisiatif ngasih minuman lah, kayak kamu sakit ya gitu. Nah terusnya si Alin tuh kayak nggak ngaku dia penyebabnya dipakai masker tuh kenapa. Kira Alana memutuskan untuk apa ya, kayak mancing-mancing lah, tapi kalau sakit gak mungkin juga, soalnya kayaknya Alin baik-baik aja gitu, baru ketemu temennya padahal gitu. Akhirnya Alin cerita lah tuh penyebab dia pakai masker, dia merasa gak percaya diri karena habis berarti di body shaming lah sama temen SMA-nya, jadi dibilang dia banyak jerawatnya. Jadi si Alin mendadak kayak gak percaya diri, takutnya nanti teman-teman kampusnya mandang dia juga jerawatan gitu. Jadi buat nutupin jerawatnya dia pakai masker. Terusnya Alana sebagai teman yang baik di kampusnya mencoba untuk membangkitkan rasa kepercayaan diri Alin, bahwa kayak Alin tuh cantik apa adanya gitu. Sampai sini paham? Paham. Oke, kalau begitu di sini Ibu ingin meminta kesukarelaan kalian menjadi Alin, Diva, Bening, sama Alana. Apakah ada adik-adik di sini yang bersukarela menjadi keempat karakter tersebut? Saya mau jadi Bening deh, Bu. Jadi Bening, Iya. berarti jadi sahabatnya teman Alin. SMA-nya si Alin Iya. ya. Nah si Bening ini tahu perannya, jadi dia cuma kayak pemeran figuran aja, cuman kayak ngobrol-ngobrol aja sama Alin, nggak ngebela Alin ataupun nggak ngedukung si Diva gitu. Baik, Bu. Cuman ngomong-ngomong aja. Terus ada yang mau jadi Alin? Ada yang mau jadi Alin? Ibu minta kesukarelaannya, Nisi jangan. Ya udah, aku lagi tetap aja Bu. Ya udah saya deh Bu. Ya udah saya deh Bu. Ayo ikhlas. Ikhlas Bu, ikhlas. Masih nggak rela ya, Ayu, nggak terpaksa ya. Enggak terpakai. Oke, kita udah dapet Ayu, udah dapet Tiara. Dua lagi yang mau jadi Alana sama jadi Diva. Kamu mau jadi apa, Heni? Jadi Diva deh Bu. Oh, kenapa alasannya Heni? Apa-apa. Mencoba aja. Teman saya emang beneran cantik kan? Paham karakternya Diva? Paham. Kayak gimana? Jadi Diva itu karakternya sebenarnya dia baik, tapi namanya juga manusia Julid gitu ya, ya. Bu? Julid, nggak bisa memfilter omongannya. Ini bisa memerankan karakter julid itu. Bisa menjadi Mudah ya kalau menjuliti orang tuh mudah. Easy. Kita. Biasa yang mau jadi Alana, yang antara Mega sama Keisha Ningsih, siapa yang mau jadi Alana atau mau ditunjuk aja? Oleh saya Bu. Mau jadi Alana. Ya. Oke, berarti Alana jadi teman baiknya si Alin ya nanti. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Saya sama Kisha jadi apa Bu? Oh iya, berarti tadi yang telah Ibu bilang pada tahap menjelaskan tata cara pelaksanaan, anggota kelompok yang tidak bermain peran akan berperan sebagai observer. Jadi Keisha sama Ningsih, Keisha sama Ningsih akan mengamati jalannya permainan peran. Nanti Ibu akan bertanya nih kepada Keisha, kepada Ningsih, apa saja yang didapatkan dari permainan yang telah dilakukan oleh teman-temannya. Oleh karena itu, Tiara, Mega, Heni, dan Ayu harus benar-benar memainkan perannya dengan baik. Jadi bisa menyampaikan dengan baik juga. Ingat, tidak boleh menyinggung sara, tidak boleh menyinggung hal-hal yang sensitif dari temannya agar tidak ada anggota kelompok yang tersinggung ya. Oke. Si Keisha sama Ningsih harus bisa menyampaikannya dengan baik juga. Gak boleh saling memotong pembicaraan dan tidak boleh mengandung dalam menyampaikan masukan atau pendapat, tidak boleh yang kalau misalnya temannya melakukan kesalahan tidak boleh dia salah gitu ya, paham? Tidak boleh menghakimi bahasanya. Oke. Mau langsung main apa latihan dulu? Latihan dulu mungkin Bu. Oke, latihan dulu ya. Ya. Mau latihannya di sini.
atau di luar? Sini aja Bu. Di sini aja. Ibu lebih baik di sini atau di luar nih? Kayaknya juga aja Bu, biar Lebih enjoy ya. Jadi Ya. aku keluar dulu ya. Ya. Oke, ibu tunggu. Itu Bu, itu. Aduh, gimana ya? Sudah aja kali ya. Kita belum nunggu sih. Oh, dan minumannya datang. Udah. Udah banget ya. Jadi gimana? Alhamdulillah baik. Sekarang kuliah di mana kamu? Di Universitas Yogyakarta. Aku di Unpad. Kamu ambil jurusan apa? Jurusan tata rias. Wah, lebih banget serius. Iya. Boleh dong sekali-sekali belajar. Boleh. Nanti aku make-upin ya. Oke, siap. Kamu sendiri jurusan apa? Aku ambil psikologi. Iya, jadi orang Bandung nih. Iya, ketemu Neng Gelis sama AAA. Main mana lagi? Boleh kali. Gampang gitu mah. Mau yang mana? Mau yang naik mobil, naik motor, atau yang apa? Gimana aja deh. Guys ya. Halo, Bening. Hai Diva. Maaf ya telat. Wah, ini jam berapa? Ya, macet banget mah di jalan raya sana. Naik apa emang? Mobil. Wanita kan itu sendiri. Apa kabar nih? Gimana sih Alhamdulillah Lau? baik. Ya Udah kuliah di mana sekarang? gue di Unpad. Gue di PJ. Terus gue di mana? Ini ya SIA. Ambil jurusan apa? Mobil lo apa sekarang? Ini Mini Cooper udah ganti. Oh, ini Cooper. Maklum lah ya, sekarang di LS. Iya. Maaf ya, ini ya. Maaf ya sebelumnya Maka mau ngasih saran ke Alin dulu. Oh, yaudah. Iya. Ini Lin, kan muka lu agak jerawatan gitu ya. Gue ngasih saran aja sih dari pengalaman temen-temen gue juga sama gue gitu. Apa ya, biar mukanya lebih terawat aja. Coba lu ke facial gitu yang udah ternama atau pakai skincare gitu biar lebih terurus aja gitu wajahnya. Oh gitu. Iya deh, coba nanti aku coba ya. Ya. Ntar kalau lu mau rekomendasi dokter atau tempat facial bisa hubungin gue sih. Oh iya. Tapi ini emang nggak terlalu banyak sih jerawat. Aku juga cuman paling ya cuma satu gitu. Kalau misalnya lagi mau dapet aja gitu. Jadi ya aku rasa nggak perlu harus perawatan gitu karena emang ini hormonnya gitu. Iya tapi biar lebih mulus aja gitu mukanya. Biar lebih dilihatnya wah gitu. Apalagi kan lu udah kuliah gitu kan. Pasti kan banyak ya teman-teman yang lebih ya gitu lah ya. Iya sih. Ya udah nanti aku coba deh. Ya. Jadi senang pesen minum dulu, ntar haus lu. Mbak, Jalan. Mbak, menu. Ternyata bener ya sekarang wajahku jadi jerawatan gini, sedangkan teman-teman aku udah pada glow up. Aku ngerasa malu nih kalau keluar ketemu teman-teman. Gimana ya caranya? Apa aku keluar harus pakai masker aja ya supaya gak kelihatan kalau aku jerawatan. Oke, lebih baik. Hai Alin. Hai Alana. Kamu apa kabar? Udah lama ya kita nggak ketemu. Iya nih, baik. Lin, kamu udah ngerjain tugasnya Bu Meden belum sih? Yang mana? Yang individu itu. Oh iya, aku udah dikumpulin sih itu. Udahan. Udah. Oh ya, udah deh bagus. Kirain aku tuh kamu lupa.
Enggak, aku udah selesai ngumpulin kok. Oh, ya bagus. Alin, kamu kenapa? Enggak apa-apa, aku emang kayak gini. Lagi sakit? Enggak kok, aku lagi sehat-sehat aja. Kalau lagi sakit, bilang ya. Iya. Lin, ini nih, tadi aku beli minuman buat kamu. Makasih banyak lo ya, kamu baik banget. Itu ada vitamin C-nya tau, Lin. Oh iya? Iya, coba deh kamu Bagus cobain. banget. Nanti aku coba di rumah ya. Kenapa? Cobain aja. Enak tahu, rada asam gitu soalnya ada vitamin C-nya. Oh iya? Iya. Wih, kayaknya enak juga ya. Tapi kayaknya kalau sekarang aku belum pengen untuk minum ini sih. Yang bener, Lin, nggak mau nyobain dulu. Bener, nanti aja gitu kan. Mending di rumah. Oh, yaudah deh kalau kayak gitu. Iya. Kenapa? Enggak apa-apa, dari mukamu kayak murung gitu. Enggak, aku baik-baik aja kok. Beneran? Nggak ada yang mau kamu ceritain? Sebenarnya Kenapa? Kamu buka dulu aja maskernya. Enggak mau. aku tuh malu kalau ketemu sama teman-teman aku. Lihat deh, aku tuh jerawatan gitu. Terus juga tadi ada yang bilang kalau aku tuh jelek gitu kalau jerawatan. Kenapa pada bilang kayak gitu? Nggak apa-apa kok. Namanya juga hormon kan, nggak ada yang tahu. Kenapa yang bilang kayak gitu? Bisa-bisanya frontal bilang ke kamu ya? Aku juga nggak tahu maksudnya apa, tapi dari kata-katanya dia tuh aku ngerasa jadi nggak pede untuk ketemu teman-teman, untuk ketemu orang lain. Jadi ya aku memutuskan untuk pakai masker tadi. Sebenarnya kayak gitu. Kamu udah cakep kok, Lin. Nggak apa-apa. Nggak usah dengerin apa kata-kata dia pada. Iya, aku udah berusaha nguatin diri aku, tapi karena perkataan dia tadi bikin aku ngerasa insecure. Jadi ya aku memutuskan untuk pakai masker. Habis aku bingung untuk menggunakan cara apa lagi gitu untuk menghilangkan jerawat ini. Sedangkan ya aku juga nggak mau kan ada jerawat di mukaku gitu. Menurut kamu gimana ya? Jadi kamu nggak usah insecure ya, Lin. Ada kita-kita kok. Nggak usah dimasukin ke hati ya. Iya. Sekarang aku sedikitnya udah lebih lega karena udah cerita ke kamu. Semangat ya, Lin. Makasih ya, udah jadi teman yang baik buat aku. Udah selalu ngedukung aku, udah selalu nyemangatin aku juga. Sama-sama, Lin. Yaudah yuk kita makan di kantin yuk. Yuk! Tadi teman-teman kalian sudah memainkan permainan perannya dengan sangat baik. Oleh karena itu kita beri applause untuk teman-teman yang sudah memainkan. Sekarang Ibu ingin bertanya nih kepada observer yaitu Nisi dan Kesha terkait apa yang mereka dapatkan dari jalannya permainan peran. Mungkin bisa menilai kayak permainan perannya sudah baik atau menilai dari sisi karakter protagonisnya, dari karakter divanya gitu ya. Ya, mau mulai dari siapa dulu? Kesha apa Nisi? Oke, Kesha silahkan. Ya, saya komentarin karakter protagonisnya dulu ya Bu. Oke, silakan. Menurut saya alangkah baiknya kan kita kan hidup kan juga sendiri-sendiri ya Bu ya, maksudnya. Jadi kita nggak usah terlalu mengutamakan omongan orang lain karena kita kan juga punya perasaan ya Bu ya. Jadi kita juga harus mikirin perasaan kita sendiri, nggak usah terlalu mendengar omongan negatif orang lain gitu. Karena kan belum tentu apa yang orang lain ngomongin itu kan benar adanya di diri kita ya nggak sih Bu? Karena kan mereka cuma melihat apa yang ada di luar diri kita aja Bu. Terus mereka tuh yang bisa mengomentari kan. Sebenarnya yang memahami diri kita sendiri kan kita sendiri. Itu alangkah baiknya kita lebih memahami diri kita sendiri, lebih percaya diri, terus lebih bersyukur dengan kita yang diciptakan begini dengan apa adanya. Beri applause untuk Kesha. Sekarang Nisi.
saya izin mengomentari drama secara keseluruhan ya Bu. Kalau menurut saya secara keseluruhan teman-teman saya sudah baik dalam memerankan peran mereka masing-masing. Baik dari Alin, Dipa, Bening, dan Alana, kayak semuanya itu bisa menonjolkan karakter yang memang seharusnya ditonjolkan gitu. Kemudian dari drama tersebut saya memahami bahwa kita itu hidup mungkin dengan kritikan orang juga. Kalau misalnya kita dikritik sama orang, ada baiknya untuk kita menyaring itu. Kayak kalau saya lihat ya tadi Dipa kan kayak ngasih saran untuk ke klinik gitu-gitu. Mungkin kalau kita punya kepercayaan diri yang rendah, kita bisa memperbaikinya dengan melihat sisi positif dari komentar orang itu gitu. Jadi percaya diri kalau menurut saya pribadi dari drama yang sudah ditampilkan tidak serta-merta kayak saya menerima apa adanya saya aja, tapi saya juga mengusahakan apa yang saya miliki itu bisa lebih berkembang menjadi jauh lebih baik kayak gitu Bu. Terus saya juga ngeliat dari sisi Divanya, sebenarnya banyak sih orang-orang yang seperti Diva di dunia ini gitu, tapi kita mengusahakan untuk tidak menjadi seperti si Diva ini gitu. Kemudian kalau misalnya dari sisi Bening dan sisi Alana, menurut saya juga sudah baik untuk menjadi teman, karena yang namanya support paling dekat buat kita itu kan kalau nggak orang tua adalah teman dekat kita. Jadi kita bisa merasakan energi positif dari teman kita. Jadi makanya itu selain kita membangun kepercayaan diri kita dengan baik karena keinginan kita, terus karena usaha kita, yaitu karena lingkungan kita. Jadi kita mengupayakan untuk mempunyai lingkungan yang positif. Kalau kita punya lingkungan yang positif, maka kita juga akan menjadi diri yang lebih positif dan percaya diri. Seperti itu Bu. Dari yang bermain peran, Ibu ingin tanya ke siapa ya Nat ya? Ke Diva kali ya, kan dia yang memainkan peran agak antagonis gitu. Menurut Diva terkait orang yang seperti Diva di real life, di kehidupan nyata itu bagaimana? Sebaiknya kita kalau kita ingin memberikan saran gitu kan, masukan, kan Diva tujuannya membaik yang memberikan saran. Nah, gimana biar saran yang kita berikan ke orang lain tidak menyinggung hatinya? Nah, Diva tuh kayak gimana? Omongin baik-baik aja sih Bu. Jangan ada kata-kata yang kayak berat itu banyak gitu harus. Jadi menunjukkan sikap asertif kali ya, berkomunikasi dengan asertif. Ada yang tahu sikap asertif, komunikasi asertif? Tahu. Oke, gimana? Coba Tiara paling sini. Tiara Bu. Oke, Tiara. Ya mungkin bisa kayak muka kamu udah cantik, tapi mungkin ada sedikit jerawat karena kamu kurang menjaga kebersihan muka. Mungkin kamu bisa setiap tidur, sebelum tidur maksudnya cuci muka dulu, atau abis pakai make up dibersihkan dengan bersih, terus lalu cuci muka gitu sih Bu. Udah bagus-bagus semua ya. Sekarang kita beri aplaus untuk sekarang Ibu ingin membangun komitmen dari kalian semua nih. Jadi Ibu ingin membuat kalian berjanji dengan diri kalian, yaitu dengan kalian mengucapkan kalimat, saya akan lebih percaya diri lagi terhadap diri saya. Paham? Nah, tangan kalian ditaruh di dada seperti ini. Kita ucapin bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Saya akan lebih percaya diri lagi terhadap diri saya. Oke. Tadi semua kegiatan inti dari awal sampai inti kita sudah lakukan dengan baik. Nah, itu menandakan bahwa kegiatan kelompok ini akan berakhir. Sebelum Ibu benar-benar menutup kegiatan kelompok pada hari ini, Ibu ingin bertanya kepada seluruhnya nih, kepada seluruh anggota, kesan dan hasil kegiatan apa yang kalian ambil, yang kalian dapatkan. Mungkin bisa dari sebelah sini ke sebelah sini. Apa mau dari Bu? Oke, mau dari ini sih. Ibu ingin bertanya kesan dulu. Kesan apa yang kamu ambil dari permainan kelompok atau kegiatan ini secara keseluruhan? Kesan yang saya dapatkan menyenangkan ya Bu, apalagi kan di sini ada anak IPA-nya, ada anak IPS-nya, jadi kayak saya punya teman baru gitu. Karena kan kalau misalnya anak bahasa kan cuma 3 kelas doang gitu, terus saya udah hafal semua. Kalau di sini saya bisa jadi berkomunikasi sama teman-teman yang lain, terus habis itu saya bisa mengetahui bagaimana sisi pandang teman-teman yang baru, dan dari Ibu juga saya mendapatkan pelajaran-pelajaran yang baru seperti bagaimana mengupgrade diri dalam kepercayaan diri, kemudian bagaimana kita mengungkapkan pendapat seperti itu. Kalau apa yang Nisi rasakan atau Nisi pikirkan dari kegiatan hari ini itu apa? Yang saya rasakan dan saya pikirkan, kalau yang saya rasakan itu yang pasti saya merasa punya tanggung jawab yang baru ya Bu. Jadi saya punya tanggung jawab bahwa kedepannya saya akan mengembangkan diri menjadi diri yang lebih baik lagi dalam hal kepercayaan diri. Dan perasaan saya senang dan bangga karena punya teman
dari yang beda. Oke, siapa lagi yang ingin menjawab? Ibu tunjuk aja ya biar cepat. Mega kali ya. Pesannya dulu ibu ingin bertanya, kesan yang Mega dapatkan. Kesannya menyenangkan sekali untuk bisa kenal dengan teman-teman yang lain. Nah terusnya apa tindakan Mega yang akan Mega lakukan setelah kegiatan kelompok ini? Lebih pada yang ini sih dibully aja, dia jadi ngerasa insecure, kayak misalkan yang divanya itu lebih diinin aja lagi Bu, apa sih namanya, ditegur, kalau bisa tabok aja mulutnya. Mega Nanti mamanya marah. Terus menurut Mega perilaku sikap kepercayaan diri ini penting gak sih untuk hidup Mega? Penting. Oke. Terus ada yang menambahkan satu lagi deh. Ayu mungkin sebagai Alin, ibu ingin tanya kesannya dulu. Kesannya dalam main peran tadi itu cukup ya Menegangkan nggak? iya cukup menyenangkan Menantang juga. nggak? Menantang sih karena ya itu juga termasuk kejadian yang pernah Dialami. dialami juga gitu. Dan itu yang buat kayak oh jadi gini loh rasanya kayak gitu sih Bu. Oke, kalau gitu sikap apa yang akan Ayu ambil kalau misalnya Ayu seperti Alin gitu mengalami seperti Alin? Iya, sebelumnya jika ada masukan itu ya pasti saya terima gitu. Cuman kadang saya tuh juga suka ngerasa suka dimasukin ke hati gitu loh Bu. Bukan nggak tersinggung juga sih, cuma jadi kepikiran. Overthinking. Iya gitu jadi. Terima kasih Nisi ya, tadi Nisi sama Mega Ibu ucapkan. Nah sekarang Ibu ingin tahu harapan dan pesan kalian, harapan untuk diri dan teman-teman serta pesan yang ingin kalian sampaikan kepada teman-teman termasuk Ibu. Jadi tadi yang belum jawab siapa? Jadi Bu, Oke, Tiara, harapan dulu, pesan dulu pesan untuk diri teman-teman. dulu sama Diri. teman-teman. Pesannya mungkin bisa lebih percaya diri aja gitu. Jangan terlalu nganggap apa ya, jangan terlalu dimasukin hati omongan-omongan dari orang. Mungkin bisa dijadiin introspeksi diri, cuma jangan terlalu dibawa perasaan gitu. Untuk yang lain, Teman-teman juga omongan orang lain boleh didengar, cuma jangan terlalu dimasukin hati, jangan terlalu dipikirin, Jangan dipusingin. iya mungkin gitu. Terus harapan? harapannya semoga orang-orang seperti Diva yang suka nggak bisa memfilter omongannya lebih bisa difilter lagi, karena kan kita nggak tahu mungkin orang yang kita komentari mungkin di luarnya oh iya terima-terima aja, tapi di dalamnya dia bersedih, dia nangis, kan kita juga nggak tahu. Jadi lebih bisa menghargai perasaan orang lain aja. Apalagi ada yang menyampaikan pesan dan harapan? Keisha mungkin pesan menyampaikan pesan untuk dirinya dan teman-temannya. Kalau saya sih karena saya orang cuek dan bodo amat ya Bu. Jadi omongan orang-orang kayak gitu ya saya laluin aja. Karena kan yang ngejalanin hidup kan saya. Maksudnya saya yang mengerti bagaimana cara saya untuk mengurus diri saya gitu. Jadi omongan orang lain menurut saya itu nggak penting. Harapan Keisha untuk teman-temannya? Harapan saya sih belajar untuk bodo amat aja. Belajar untuk terbiasa dengan omongan-omongan yang gak biasa kalian dengar, karena kita kan nggak bisa mengontrol omongan orang lain ya Bu. Kita nggak bisa memfilter, jadi kita aja yang jaga diri. Oke, bagus. Heni, biar semuanya ngomong. Pesan untuk diri sendiri dan teman-teman. Sama untuk diri sendiri. Kalau ada yang ngomong kayak gitu, jangan terlalu dipusing aja sih. Jangan terlalu dibawa overthinking gitu. Kalau terkait dengan kepercayaan diri, pesannya apa yang disampaikan kepada teman-teman? Mungkin lebih teman-temannya lebih percaya diri lagi kalian, menerima diri apa adanya gitu. Kalau harapan, Kapan ya itu sama aja. Jangan terlalu dipusingin aja sama omongan-omongan orang yang oke, nggak jelas. bagus semua jawabnya. Semoga Ibu harap kalian benar-benar melakukan apa yang tadi kalian ucapkan ya, tidak mudah terdistraksi, tidak memusingkan omongan orang, dan lebih bersyukur terhadap apa yang kalian miliki. Ingat kunci kepercayaan diri itu bersyukur dulu, menerima diri dan
menganggap bahwa diri kita tuh memiliki harga diri yang tinggi, oke? Iya. Ibu rasa kalian semua sudah dapat memahami dan sudah berkomitmen kan terkait apa yang akan dilakukan ke depannya. Oleh karena itu tidak diperlukan adanya tindak lanjut sepertinya untuk minggu depan. Jadi kegiatan kita hari ini benar-benar berakhir sampai di sini, tidak dibutuhkan tindak lanjut. Oleh karena itu, Ibu ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas keaktifan kalian dan partisipatif kalian dalam mengikuti kegiatan ini dari awal sampai akhir. Kita beri aplaus untuk diri kita sendiri ya. Sebagaimana tadi kita membuka kegiatan ini dengan berdoa, alangkah baiknya kita juga menutup kegiatan ini dengan berdoa. Tadi Tiara sudah memimpin, apakah ada yang ingin menggantikan Tiara memimpin berdoa? Silakan Purbaningsih. Baiklah, sebelum kita kembali ke kelas masing-masing, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut keyakinan masing-masing berdoanya. Selesai. Kita nyanyi sayonara kali ya. Apa mau ada request lagu? Sayonara itu. 1, 2, 3. Sayonara, sayonara, sampai berjumpa lagi. Sayonara, sayonara, sampai berjumpa lagi. Buat apa susah, susah itu tak ada gunanya. Buat apa susah, susah itu tak ada gunanya. Akhir kata Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.